Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu menganalisis kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, untuk mengenal masa praaksara ialah masa praaksara disebut juga sebagai masa nirleka. Praaksara adalah di mana masa manusia mengenal tulisan, dan nirleka di mana masa tidak mengenal tulisan. Masa praaksara juga sebagai masa prasejarah. Masa praaksara juga dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap bangsa, misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara 3000 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya, dalam kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak dan fosil. Nah, yang dimana artefak ini adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Sedangkan fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup menjadi batu dan mineral. Nah, materi selanjutnya yaitu periodisasi masa praaksara, yang dimana periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi dapat dilakukan 3 secara, yaitu geologis, 2 arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Nah, adapun periodisasi secara geologis, menurut para ahli geologis sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, 2 zaman Paleozoikum, 3 zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Nah, zaman Neozoikum atau Kenozoikum terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, zaman Tertiar, 2 zaman Kuartier. Pada zaman Kuartier ini lah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Kedua, zaman Arkaikum, yang dimana zaman tertua berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Belum terdapat kehidupan karena kulihat bumi masih sangat panas. 3 zaman Paleozoikum, yang dimana berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Muncul tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfi, dan reptil. Nah, sedangkan zaman Mesozoikum berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Binatang-binatang bentuk tubuh yang besar seperti dinosaurus. Nah, munculnya berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Terakhir, Neozoikum atau Kenozoikum berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Nah, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zaman Tertiar dan zaman Kuarter. Nah, di mana zaman Tertiar ini merupakan jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya gajah purba atau Mammutus pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Nah, sedangkan zaman Kuarter berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Periodisasi secara arkeologis, yang dimana secara arkeologis masa praaksara dibedakan menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Yang dimana zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu, sedangkan zaman logam
adalah sesama yang ditandai dengan kemampuan manusia membuat alat-alat dari logam. Baik, itulah pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.